Video ini akan membahas tentang mengatasi atasan yang bersifat kekanak-kanakan, manusia dalam organisasi, kepribadian dan organisasi, sikap dalam organisasi, persepsi dalam organisasi, jenis perilaku di tempat kerja. Bayangkan Anda menjadi eksekutif senior untuk menangani jaringan toko pakaian nasional, melakukan presentasi di atas podium terkait performa toko yang sudah berlalu maupun rencana pembangunan ke depannya. Anda memaparkan semuanya, baik performa buruk maupun performa yang baik. Kelemahan kegiatan presentasi ini, biasanya para atasan tidak mampu menerima berita buruk. Respon atasan biasanya menyalahkan seseorang yang memiliki performa yang buruk. Lintilor seseorang yang berspesialisasi sebagai pengembangan pekerjaan dan manajemen tim, memanggil atasan seperti itu dengan sebutan Triple Office Tyrant atau TUT, yaitu atasan yang tidak bisa mengontrol perilaku saat di bawah tekanan. Taylor meyakini bahwa keadaan seperti itu mirip seperti balita ketika di bawah tekanan. Dengan kata lain, mereka kembali ke perilaku saat balita dulu yang berorientasi kepada diri sendiri atau mementingkan diri sendiri. Hanya karena mereka tidak mampu berkomunikasi maka mereka marah dan frustasi. Karen Burns berpendapat ada beberapa teknik untuk mengatasi masalah TUT, yaitu 1. Catat semuanya. Catat dalam laporan beserta tanggalnya. Bila mendapatkan instruksi lisan maka rangkum. 2. Jadilah karyawan yang hebat dan selalu menebar senyum, karena akan susah untuk dijatuhkan. 3. Tentukan momen. Hindari saat atasan sedang bad mood, dan lakukan komunikasi saat keadaan sudah stabil. 4. Carilah komunitas, carilah mentor di tempat kerja maupun di luar kerja untuk diajak bicara. 5. Kendalikan apa yang bisa dikendalikan, abaikan nada rewel atasan, dan fokuslah terhadap cara meresponnya. 6. Identifikasi jalan keluarnya, buatlah rencana. Jangan bertindak sebelum memiliki persiapan. Pada dasarnya, terdapat timbal balik antara manusia dengan lingkungan organisasi. Berikut adalah timbal balik antara manusia dengan organisasi. Usaha atau peran individu terhadap organisasi berupa usaha, kemampuan, loyalitas, keahlian, waktu, kompetensi yang kemudian memiliki timbal balik dari organisasi ke individu berupa gaji, keamanan kerja, keuntungan, jenjang karir, status, kesempatan promosi. Kontrak psikologi merupakan serangkaian harapan mengenai keuntungan yang diberikan perusahaan terkait kontribusi yang pegawai berikan. Sebuah kontribusi berupa usaha, keahlian, kemampuan, waktu dan loyalitas sebaiknya diberikan penghargaan, baik penghargaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Tidak seperti kontrak bisnis lainnya, kontrak psikologi tidak tertulis maupun tidak dinegosiasikan secara eksplisit. Jill Henderson, sebagai manajer cabang dari Merrill Lynch, sebagai lulusan bidang keuangan, dia dapat membantu kliennya untuk melakukan investasi yang menguntungkan. Tentu saja kinerja dari Jill Henderson tersebut sudah diharapkan oleh perusahaan sebelum perusahaan ingin merekrutnya. Sebagai upaya untuk menghargai kinerja Jill, maka perusahaan memberikan dia penghargaan seperti gaji dan jenjang karir sebagai penghargaan yang berwujud. Sedangkan penghargaan tak berwujud dapat berupa keamanan kerja dan status. Person job fit atau kesesuaian pekerjaan merupakan ukuran sejauh mana kontribusi yang dibuat oleh individu sesuai dengan tawaran perusahaan. Secara teori, setiap karyawan memiliki serangkaian kebutuhan yang berbeda dan kemampuan untuk berkontribusi. Jika organisasi dapat memanfaatkan secara sempurna perilaku dan kemampuan tersebut, serta memenuhi kebutuhan karyawan secara tepat, maka organisasi tersebut akan mencapai kesesuaian antara orang dan pekerjaan. Tentu saja, kesesuaian antara orang dan pekerjaan seperti itu jarang tercapai, karena setiap orang adalah unik, maka mengukur keterampilan dan kinerja cukup sulit, menilai sikap dan kepribadian jauh lebih kompleks. Masing-masing perbedaan individu ini menjadikan pencocokan individu dengan pekerjaan menjadi proses yang sulit dan kompleks. Perbedaan individu adalah atribut pribadi yang bervariasi dari satu orang dengan orang lainnya. Perbedaan bisa dari sisi psikologi, emosi dan fisik. Namun sebelum menilai suatu individu, maka perlu juga mempertimbangkan situasi yang sedang terjadi. Seseorang mungkin cenderung tidak puas dan menarik diri pada suatu pekerjaan,
namun di pekerjaan lain orang tersebut menjadi merasa puas, mudah bergaul, dan bersikap positif. Hal tersebut bisa dipengaruhi oleh kondisi kerja, rekan kerja, dan kepemimpinan. Oleh sebab itu pentingnya memahami kepribadian dalam berorganisasi dan akan dibahas pada bab berikutnya. Kepribadian adalah seperangkat atribut psikologis yang relatif stabil yang membedakan seseorang dari orang lain. Beberapa perangkat kepribadian di tempat kerja di antaranya Big Five Personality dan Myers-Briggs Type Indicators. Sifat kepribadian Big Five merupakan seperangkat sifat mendasar yang sangat relevan dengan organisasi. Ada 5 dimensi dalam seperangkat kepribadian ini yaitu 1. Agreeableness adalah kemampuan bergaul dengan orang lain. 2. Conscientiousness adalah sejumlah tujuan yang menjadi fokus seseorang. 3. Neuroticism kemampuan seseorang untuk menangani emosi yang tidak menyenangkan seperti kemarahan, kecemasan, depresi, dan perasaan tidak berdaya. 4. Extraversion adalah kualitas rasa nyaman dengan hubungan. Sebaliknya, introversi ditandai dengan ketidaknyamanan sosial yang lebih besar. 5. Openness adalah kemampuan untuk menerima ide-ide baru, untuk menghasilkan informasi baru. Pada gambar tersebut, merupakan dimensi-dimensi pada kepribadian Big Five. Setiap dimensi memiliki kebalikannya. Dimensi yang mengarah ke kiri akan lebih baik untuk sebuah organisasi. Terdapat penelitian terkait Big Five Personality untuk mengukur masing-masing dimensi terhadap perilaku cyberloving yang dilakukan oleh Emma et al. Jurusan Magister Manajemen pada tahun 2020. Penelitian tersebut dilakukan pada sebuah CV di Yogyakarta untuk mengetahui kecenderungan cyberloving berdasarkan dimensi-dimensi Big Five Personality. Cyberloving adalah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh karyawan untuk melakukan aktivitas yang tidak berhubungan dengan pekerjaan saat menggunakan akses internet milik perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut adalah 1. Orang yang memiliki kepribadian agreeableness tinggi berpotensi rendah melakukan cyberloving. 2. Orang yang memiliki kepribadian conscientiousness tinggi berpotensi melakukan cyberloving. 3. Orang yang memiliki kepribadian neuroticism tinggi berpotensi rendah melakukan cyberloving. 4. Orang yang memiliki kepribadian extraversion berpotensi rendah melakukan cyberloving. 5. Orang yang memiliki kepribadian openness tinggi berpotensi rendah melakukan cyberloving. Dari hasil tersebut, terdapat 2 dimensi yang bertolak belakang dengan teori Big Five yaitu 1. Seharusnya orang yang memiliki conscientiousness tinggi tidak berpotensi melakukan cyberloving. 2. Orang yang memiliki neuroticism tinggi berpotensi melakukan cyberloving. Berikutnya, akan membahas framework Myers-Briggs. Kerangka kerja ini ditemukan oleh Charles Jung yang mengklasifikasikan kepribadian seseorang menjadi 16 jenis. Kerangka kerja ini terdiri dari 4 dimensi yaitu 1. Cara seseorang mendapatkan energi. 2. Cara seseorang mengelola informasi. 3. Cara seseorang mengambil keputusan. Kerangka kerja MBTI merupakan kerangka kerja yang paling populer saat ini karena terbukti setiap tahun terdapat 2 juta orang yang menggunakan kerangka kerja ini. Menurut penelitian, kerangka kerja ini cocok untuk menggambarkan cara seseorang berkomunikasi dan berinteraksi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rootstone et al. Tahun 2012, menyebutkan dari 368 guru, sebesar 14,13% berkepribadian ESFJ dan sebesar 14,13% berkepribadian ESFJ. Jadi seseorang yang memiliki kepribadian ESFJ atau ESFJ memiliki kecenderungan menjadi guru. Kepribadian tidak akan berdampak apabila belum direalisasikan berupa sikap. Di sesi berikutnya akan membahas tentang pembentukan sebuah sikap. Pada dasarnya sikap terbentuk dari kognisi, emosi, dan niat berperilaku. Kognisi adalah pengetahuan yang diasumsikan oleh seseorang mengenai sesuatu. Emosi adalah perasaan seseorang tentang sesuatu. Niat berperilaku adalah komponen sikap yang menuntun seseorang dalam berperilaku. Gambar tersebut menunjukkan bagaimana sikap seseorang dibentuk. Sikap umumnya terbentuk berdasarkan rangkaian kognisi, emosi, dan niat berperilaku. Artinya, kita jadi mengetahui sesuatu yang kita yakini benar kognitif. Pengetahuan ini memicu suatu perasaan afeksi. Kognisi dan emosi bersama-sama memengaruhi cara kita berperilaku di masa depan. Orang-orang dalam suatu organisasi membentuk sikap terhadap banyak hal yang berbeda. Karyawan cenderung berbeda dalam menyikapi gaji, atasan, tunjangan, dan lain-lain. Tentu saja, beberapa dari sikap ini
lebih penting dibandingkan yang lainnya. Sikap yang sangat penting adalah kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Kepuasan bekerja adalah sejauh mana seseorang merasa puas atau puas dengan pekerjaannya, sedangkan komitmen organisasi adalah ketertarikan seseorang terhadap suatu organisasi. Suasana hati seseorang dalam sehari-hari ada yang bersifat jangka pendek, ada pula yang bersifat stabil. Orang yang memiliki afektivitas positif adalah orang yang ceria dan optimis, mempunyai perasaan sejahtera secara keseluruhan, dan melihat segala sesuatu dengan sudut pandang positif. Ada pula orang yang bercirikan afektif negatif, umumnya murung dan pesimis, memandang segala sesuatu dengan cara yang negatif, dan suasana hatinya tampak buruk. Tentu saja, seperti disebutkan di atas, variasi jangka pendek dapat terjadi. Orang-orang dengan banyak afektif positif, misalnya, mungkin masih berada dalam suasana hati yang buruk jika mereka tidak mendapat promosi, mendapat tanggapan kinerja yang sangat negatif, atau dipecat. Persepsi adalah serangkaian proses di mana seseorang menjadi sadar dan menafsirkan informasi tentang lingkungannya. Terdapat dua proses dalam persepsi. 1. Persepsi selektif, yaitu memfilter informasi yang tidak mengenakan atau bertentangan dengan keyakinan kita. 2. Stereotip, yaitu mengkategorikan atau memberi label berdasarkan satu atribut atau karakteristik. Untuk persepsi selektif misalkan, terdapat karyawan yang memiliki reputasi yang baik, namun di suatu saat manajer melihat karyawan tersebut sedang bermain-main saat jam kerja, maka manajer cenderung cepat melupakan aktivitas karyawan tersebut hanya karena memiliki reputasi yang baik di mata manajer. Untuk stereotip misalnya, seorang manajer percaya bahwa keterampilan komunikasi penting untuk pekerjaan tertentu dan bahwa jurusan komunikasi cenderung memiliki keterampilan komunikasi yang sangat baik. Alhasil setiap kali dia mewawancarai kandidat pekerjaan, dia memberikan perhatian khusus pada jurusan komunikasi. Teori atribusi menyarankan agar kita mengamati perilaku dan kemudian menghubungkan sebab-sebabnya. Artinya, kami mencoba menjelaskan mengapa orang berperilaku seperti itu. Proses atribusi melibatkan pengamatan perilaku dan kemudian menghubungkan sebab-sebabnya. Perilaku yang diamati ditafsirkan berdasarkan konsensus, konsistensi, dan kekhasannya. Berdasarkan interpretasi ini, perilaku dikaitkan dengan penyebab internal atau eksternal. Misalnya, Anda melihat salah satu bawahan Anda bersikap gaduh, mengganggu pekerjaan orang lain. Jika Anda bisa memahami penyebab perilaku ini, Anda mungkin bisa mengubahnya. Jika karyawan adalah satu-satunya yang terlibat dalam perilaku mengganggu atau konsensus rendah, jika dia berperilaku seperti ini beberapa kali setiap minggu atau konsistensi tinggi, dan jika Anda melihatnya berperilaku seperti ini di lingkungan lain atau kekhasan rendah, kesimpulan logisnya adalah bahwa faktor internal yang menyebabkan perilakunya. Namun, misalkan Anda mengamati pola yang berbeda. Setiap orang dalam kelompok kerja tersebut gaduh atau konsensus tinggi, dan karyawan tertentu seringkali gaduh di tempat kerja atau konsistensi tinggi. Anda belum pernah melihatnya berperilaku seperti ini di lingkungan lain atau kekhasan tinggi. Pola ini menunjukkan bahwa penyebab perilaku tersebut bersifat eksternal. Perilaku di tempat kerja adalah pola tindakan anggota organisasi yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi efektivitas organisasi. Terdapat 3 jenis perilaku di tempat kerja, yaitu 1. Perilaku kinerja, 2. Perilaku disfungsional, 3. Kewarganegaraan organisasi. Perilaku kinerja adalah seluruh rangkaian perilaku terkait pekerjaan yang diharapkan oleh organisasi untuk ditampilkan oleh individu. Perilaku disfungsional adalah hal-hal yang mengurangi kinerja organisasi. 2 hal yang dapat mengurangi kinerja organisasi adalah absenteeism saat karyawan tidak hadir dalam pekerjaan dan turnover saat karyawan berhenti bekerja. Kewarganegaraan organisasi merujuk pada perilaku individu yang memberikan kontribusi positif secara keseluruhan terhadap organisasi.